pensiun misalnya. Nah, itu mungkin nanti yang akan dianu adalah orang-orang yang sehat atau ke resiko. Misalnya pentingnya pola asuh itu akan kepada orang-orang yang sehat dan sebagainya. Kemudian merencanakan dan melakukan tindakan terhadap kasus berupa jadwal aktivitas harian. Ya, ini adalah konsepnya sama dengan di rumah sakit. Jadi pasien kita bikin sibuk sampai dia tidak bisa memikirkan sampai dia tidak bisa bengong, itu aja intinya. Nah, diharapkan dengan referral yang bagus, dengan sistem rujukan yang bagus, itu bisa berlanjut. Jadi di rumah sakit jiwa manapun saya pikir sama, prinsipnya akan menyibukkan pasien. Kemudian hal tersebut akan dirujukan ke puskesmas, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan di rumah sakit ini bisa dilanjutkan di rumah. Kemudian juga ada jadwal kunjungan rumah. Perawat CMHN seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali harus ke keluarga. Kemudian kader juga harus mengunjungi keluarga juga. Itu dia harus jadwalkan. Jadi kalau misalnya perawat CMHN di sini Mbak Nur Latifah, ini misalnya beliau membawahi 300 kakak, berarti dia harus menjadwalkan hari Selasa dia mau kemana, hari yang kedua dia mau kemana. Karena nggak mungkin dalam waktu 1 hari dia mengunjungi 300 pasien. Tapi dia harus ke lapangan seminggu 2 kali. Apalagi sekarang sudah dapat motor ya, motor CMHN. Ya. Kemudian ada evaluasi dan tidak lanjut. Setelah dia menemukan kasus, dia melihat kondisi pasiennya kayak apa tidak lanjutnya, apakah akan tetap dirawat di rumah, dibawa ke puskesmas, atau bahkan mungkin dirujuk ke Gracia, dirujuk atau tidak. Kemudian ya saya akan membumikan itu ke dalam implementasi DSSC yang digalur. Departemen Kesehatan sudah mensyaratkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat dengan jalan membuat masyarakat sehat. Sehingga targetnya dari Departemen Kesehatan adalah pada tahun 2015 seluruh desa telah menjadi desa siaga. Itu targetnya Departemen Kesehatan. Nah, kalau kita pengen lebih dalam lagi dalam desa siaga, kalau kita lihat indikatornya tidak ada indikator desa siaga yang menggambarkan tentang kesehatan jiwa. Padahal konsep kita yang namanya sehat fisik dan sehat jiwa. Gitu, sehingga kemudian muncullah konsep tentang desa siaga sehat jiwa. Ya, desa siaga merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat, seperti kurang gizi, kejadian bencana, termasuk juga gangguan jiwa, yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi setempat secara gotong royong dan menuju desa siaga. Ya, tapi di modul desa siaga itu yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, terutama Provinsi DIY, tidak ada indikator tentang kesehatan jiwa, sehingga kita sempat berdiskusi dengan Pension itu. Kenapa kok indikator kesehatan jiwa tidak dimasukkan? Gitu. Dan ini masukan bagus. Kalau cuma ada revisi kita akan masukkan seperti itu janjinya. Merupakan satu bentuk pengembangan dari pencanangan desa siaga yang bertujuan agar masyarakat ikut berperan serta dalam mendeteksi pasien gangguan jiwa yang belum terdeteksi dan membantu memulihkan pasien yang telah dirawat di rumah sakit serta siaga terhadap munculnya masalah kejiwaan di masyarakat. Ya. Jadi kalau kita bilang desa siaga mungkin subnya dari desa siaga. Kalau di desa siaga itu sudah ada indikator atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa, saya pikir mungkin kita nggak perlu bikin desa siaga sehat jiwa. Tapi kalau itu belum, mungkin nggak ada salahnya juga kita bikin desa siaga sehat jiwa. Yang penting bukan namanya, bukan siapa yang membuat, bukan benderanya siapa, tapi implementasi di masyarakat seperti itu. Ya, kebetulan kita mau implementasikan ini di desa Banaran. Banaran itu di wilayah kerja Puskesmas Galuh 2. Di sana ada 13 dusun, ada KK-nya sebanyak 830, penduduknya 1.750 jiwa, dan penderita gangguan jiwa sebanyak 152 orang. Itu sebelum implementasi. Lanjut. Kemudian yang dimiliki Puskesmas, fasilitas kesehatan yang dimiliki. Kemudian yang lainnya adalah dokter praktek dan tidak praktek. Kemudian kebetulan juga
Alhamdulillah Puskesmas Jalur 2 ini sudah menjalin kerjasama dengan Gracia selama 2 tahun ke belakang, jadi tahun 2007 dan 2008. Puskesmas Jalur 2 ini menjadi salah satu tempat integrasi dengan Gracia. Jadi secara kemampuan SDM sebenarnya sudah tidak terlalu banyak harus mengejar. Tujuan dibetulnya dari Gracia adalah tentunya desa siaga jiwa yang anggota masyarakatnya mampu merawat dan masyarakat yang melalui gangguan jiwa secara mandiri melalui penerapan konsep dan prinsip manajemen perawatan kesehatan jiwa komunitas dan aplikasi aspek kesehatan jiwa komunitas. Tujuan khususnya yaitu kita mau mengidentifikasi kebutuhan dan masalah pelayanan kesehatan jiwa, menetapkan prioritas kebutuhan dan masalah pelayanan kesehatan jiwa, menyusun tujuan dan rencana alternatif pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah yang telah ditetapkan, mengusulkan alternatif pemenuhan dan penyelesaian masalah yang bersifat teknis operasional di komunitas. Saya pikir ini sama persis dengan kalau kita mengajarkan mekanisme coping pada pasien. Kita identifikasi dulu apa yang dia miliki, kemudian alternatif pemecahan masalahnya, dan kemudian kita berikan penguatan. Mengadakan alternatif pemenuhan kebutuhan, mengevaluasi pelaksanaan, dan merencanakan tindak lanjut. Manfaatnya bagi Puskesmas, manfaat dari pembentukan desa ini adalah membantu penyelesaian masalah khususnya terkait dengan kesehatan jiwa. Sewaktu proses koordinasi awal-awalnya, Puskesmas ini mempunyai angka cakupan kesehatan jiwa sekitar 4-5%. Padahal Dinas Kesehatan Kulon Progo menetapkan SPM-nya adalah di 11%. Jadi masih kurang kira-kira berapa itu? 7%-an. Dan itu termasuk cakupan yang terbaik di Kulon Progo karena puskesmas lainnya jauh di bawah itu. Dengan implementasi DSSC ini, dia bisa meningkatkan sekitar kalau nggak salah 40 atau 90. Jadi sekitar setengahnya dari jumlah persentase yang tadi. Lanjut. Bagi Rumah Sakit Gracia, manfaat dari pembentukan desa siaga ini adalah salah satu implementasi dari visi misi Rumah Sakit Gracia melalui program kerja di unit Kesuamas. Ya, jadi nanti saya akan cerita berbagai keberuntungan yang kita miliki. Jadi mungkin tidak ada hebatnya, tidak sama sekali tidak ada kehebatan Gracia di situ. Yang ada adalah keberuntungan yang bertubi-tubi kita terima. Dilalah itu ya. Kebetulan kita diberikan manajer yang top, yang artinya yang mendukung sepenuhnya inovasi, kemudian implementasi dan sebagainya. Visinya juga jauh ke depan, kemudian kemampuan lobbyingnya juga luar biasa, sehingga kita sebagai pelaksana enak sekali melaksanakan itu. Dan beliau amat sangat mendukung kita semua. Kemudian yang kedua, kebetulan juga 2007 kalau nggak 2008 ada perubahan SOTK. SOTK itu struktur organisasi dan tata kerja di Rumah Sakit Gracia, yang itu kemudian salah satu tugas kita adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi selama ini kita tidak bisa masuk ke masyarakat karena memang tidak ada dasarnya, karena tidak ada tugasnya dan tidak ada fungsinya kita sebagai pemberdayaan masyarakat. Tapi dengan adanya perubahan itu ada salah satu fungsi kita. Dan kebetulan lagi pada waktu rapat dengan DPR, sebenarnya awal-awal dari pengajuan anggaran kita tidak menganggarkan untuk pembentukan desa siaga jiwa ini. Mungkin teman-teman yang berpendidikan tahu waktu setelah kita dari pelatihan CMHI di Bogor, mungkin kita sudah sempat mengumpulkan teman-teman dari pendidikan, kemudian kita jelaskan bagaimana pentingnya, mungkin bagaimana bentuk kerjasamanya dengan pendidikan. Tapi sampai sekarang masih bingung kita mau bagaimana jalannya. Ya, kembali ke tadi rapat anggaran 2009 sebenarnya kita tidak ajukan untuk implementasi DSSC. Kebetulan juga ada anggota DPR yang tanya, peranmu sebagai ini untuk pemberdayaan masyarakat, kamu mau ngapain? Artinya tanya terus. Kebetulan kan, dan kebetulan juga di situ hadir Bu Direktur dan Mbak Eni tadi yang disampaikan Bu Direktur itu waktu itu PJ
PJS